terutama berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Dalam 2 sesi awal saya ingin membangun sebuah foundation supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menjadi orang yang menyembah, menjadi orang yang memuliakan Tuhan, dan kita bisa berjumpa Tuhan di mana karakter kita dirubah melalui kesulitan-kesulitan yang pernah kita alami dalam kehidupan. Tetapi tahukah saudara, wujud kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah mengasihi sesama. Alkitab berkata Yesus seringkali berdoa pagi-pagi benar, Yesus berdoa semalam suntuk. Dan Alkitab jarang menceritakan Yesus ngomong apa kepada Bapa. Bapa ngomong apa kepada Yesus. Apa pesan-pesan, apa komunikasi malam itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi kita tahu bahwa doa Yesus itu luar biasa. Karena pada waktu pagi dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia memberitakan Injil, orang bertobat. Saya mau bilang, doa, ibadah, baca Alkitab itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Dan kita gak bisa sombongan sama orang, oh saya doa tiap hari, saya baca Alkitab 5 pasal sehari dan sebagainya. Orang akan lihat bahwa kita punya relasi yang baik dengan Tuhan ketika kita jadi berkat buat orang lain. Kita boleh kebaktian tiap hari, boleh pelayanan, boleh hebat dan sebagainya. Ketika kita bermusuhan dengan orang lain, ketika kita bohong sama orang lain, ketika kita nipu orang lain, ketika utang tidak mau bayar, bohong semua doa-doa yang kita lakukan. Atau kalau kita doa, kalau kita ibadah, itu hanya religion, agamawi. Tapi kita tidak punya relationship yang baik dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah hukum yang terbesar. Saya merasa bahwa mengasihi Tuhan lebih gampang kita lakukan. Kenapa? Kita jahat pun Tuhan tetap baik sama kita, bukan? Masalahnya mengasihi sesama, kita baik sama orang lain yang jahatin kita. Nah kan kebalik, kalau kita jahat sama Tuhan, Tuhan tetap baik sama kita. Tapi kalau sama manusia, kita baik sama dia jahatin kita. Saudara, mengasihi sesama yang baik, oke lah. Tapi bagaimana menjalin hubungan dengan orang yang bersikap tidak baik kepada kita, dengan orang-orang yang menyebalkan kita. Nah kita harus belajar dari apa yang dilakukan Yesus. Jadi setting peristiwanya dari yang telah kita baca ini, menjelang Yesus disalib, dia mengadakan the Last Supper bersama dengan murid-muridnya. Dan tradisi Yahudi mengharuskan ketika orang masuk sebuah ruangan, karena sepatu mereka pada zaman itu adalah dari kulit yang diikat dengan tali dan bagian bawahnya tidak tertutup seperti sekarang, tapi terbuka. Dan zaman itu kan belum spa seperti sekarang, sehingga daerah padang pasir berdebu kotor, sehingga orang mesti mencuci kakinya. Dan biasanya selalu ada budak yang paling tua atau sudah tidak efektif lagi, tidak bisa jaga kuda atau lembu di padang, sudah tua, dibuang sayang, itu yang menjaga di depan pintu dengan handuk, dengan buyung air, dan dia menyiramkan, dia mencuci. Tapi karena ruangan untuk the Last Supper itu ruang pinjaman, maka tidak ada budak semacam itu. Maka menurut tradisi salah satu yang paling muda atau yang paling rendah kedudukannya harus mencuci kaki. Salah satu orang yang mesti cuci karena Yohanes yang paling muda. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Alkitab berkata timbullah perdebatan di antara mereka tentang siapa yang dianggap paling besar. Saudara-saudara, Yohanes bilang, aku memang murid Yesus paling muda, tapi Yesus paling sayang sama saya. Saya murid yang kekasih. Yesus ngobrol sama saya, ada rahasia yang dia tidak cerita sama orang lain, dia hanya cerita sama saya. Petrus tidak mau. Yang lain, Yudas, dia bilang saya bendahara, orang kepercayaan. Ngapain saya cuci kaki? Kalau cuci kaki Yesus mau, cuci kaki sesamanya itu loh. Banyak orang sama atasan hormat, tapi sama teman kiri kanan dia sikut kanan, sikut kiri. Dan gak usah heran udah terjadi zaman Yesus saudara sekalian. Mereka mau melakukan tugas hamba ini hanya kepada Yesus. Tapi kepada yang lain gak mau. Mereka bertengkar karena mereka menganggap diri mereka lebih besar dari orang lain. Seringkali dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan ada masalah hubungan. Karena kita tidak menganggap diri kita
lebih rendah dari orang lain. Orang yang harus mengalah sama kita. Saya kan paling hebat, saya kan paling pinter, saya kan paling tua, saya kan paling nomor satu. Dan itulah yang menyebabkan konflik seringkali terjadi. Saudara-saudara, nggak mau kalah menimbulkan masalah. Ada anak-anak SMA di Indonesia, baru selesai pelajaran geografi. Ya. Lalu kemudian mereka baru diajar peta Timur Tengah, saudara. Lalu satu mahasiswa bilang, kamu dengar nggak tadi guru ngomong apa? Ada terusan Suez kan? Di dekat Israel. Oh iya saya dengar, kenapa? Kamu tahu siapa yang menggali terusan Suez? Ayah saya. Dia gali terusan Suez. Oh, kata temannya, itu nggak seberapa. Kamu juga dengar kan tadi dekat terusan Suez ada laut mati. Kamu tahu siapa yang membunuhnya? Ayah saya, katanya saudara. Orang kalau nggak mau kalah itu aduh ngomong sampai nggak masuk akal saudara. Karena itu bagaimana supaya kita ini bisa mengasihi orang yang mengecewakan kita. Ada 3 langkah sederhana. Pertama, kita harus membuang kesombongan. Sombong itu bikin konflik, rendah hati. Itu membuat kita akur satu dengan yang lain. Alkitab berkata hendaklah kita menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Buang kesombongan, buang sikap arogan. Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan kita mencari kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Karena itu kalau ada di antara kita yang gak mau kalah satu dengan yang lain, ayo kita belajar saling merendahkan hati. Menghargai orang lain lebih positif. Kalau ada suami bilang gini, istri, kamu dapat saya anugerah, saya dapat kamu musibah. Wah, itu pasti konflik saudara-saudara. Kamu dulu ya waktu aku kawin sama kamu ganteng, sekarang gentong kamu. Wah, itu merendahkan saudara, pasti ribut lah. Karena itu mari kita saling menghargai. Kenapa adik kakak kadang-kadang berantem? Karena gak mau kalah. Saya perhatikan di dalam keluarga, seringkali rasa iri itu menyebabkan konflik berkepanjangan sampai seumur hidup. Dan kalau gak dibereskan itu masalah. Saya mau bilang sekali lagi seperti tadi, bahwa yang dipakai Tuhan untuk memproses kita bukan orang jauh tapi orang dekat. Itu pasangan kita atau adik kakak kita. Nginjili orang lain lebih gampang, nginjilin keluarga susah. Makanya saya percaya pelayanan sejati harus dimulai dari keluarga. Percuma kita bisa menginjil ke seluruh dunia, tapi kalau dalam keluarga kita tidak bisa menangkan mereka. Saya kagum kepada Yesus, walaupun saudara-saudaranya bilang dia gila dan sebagainya. Akhirnya Yakobus jadi penerus dia. Yudas menulis kitab Yudas atau Yehuda. Itu kan saudara-saudara dia dari secara jasmania, anaknya Yusuf dan Maria, saudara. Jadi ada pemulihan yang Yesus lakukan. Pertama di dalam keluarga tersebut. Gimana? Saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Ada cerita, satu kali 2 bersaudara, ini anak orang kaya. Dia dapat tanah sekian hektar dari ayahnya, ada padang dan sebagainya. Lalu rumah mereka berdampingan saudara. Tapi karena konflik ribut, akhirnya di tanah yang sekian hektar, dia bikin rumah sendiri. Akibatnya terpisah. Dan kemudian setelah itu si adik merasa kesel karena tetap kan mesti masuk pada jalan yang sama. Dia akhirnya bikin semacam parit, selokan gitu. Lalu kalau hujan jadi airnya ditampung sehingga terpisah. Jadi nggak mungkin orang bisa masuk ke kanan atau ke kirinya. Jadi terpisah sama sekali. Nah si kakak ketika melihat itu dia pikir kurang ajar adik saya. Bukan cuma menjauh tapi dia sudah bikin parit tuh. Sehingga saya tidak bisa ke sana dan nggak bisa ke sini. Satu kali dia panggil tukang kayu. Dia bilang tolong bikinkan pagar yang tinggi. Sebab aku nggak mau lihat rumah adikku lagi dan aku nggak mau lihat wajahnya. Ini biayanya untuk kayu-kayu kamu beli bahannya, kamu bikinkan terserah kamu. Karena kamu adalah langganan saya udah dari sejak lama, dari sejak papa saya. Kamu kenal semua keluarga, tolong bikinkan pagar yang tinggi. Aku sebel lihat wajah adik saya. Oke, tapi saya mau ke luar negeri nih. Nengok anak saya yang lagi kuliah di luar negeri beberapa bulan.
beres. Kamu tahu kan saya bekerja sama ayah kamu, saya bikinkan apa yang kamu mau. Berapa bulan kemudian datanglah si kakak dan dia kaget. Karena orang itu tidak membuat pagar kayu yang tinggi, dia bikin jembatan, saudara. Dia bikin jembatan melewati parit tersebut sehingga dari sini bisa ke sana, dari sana bisa ke sini. Dia marah sekali. Kenapa kamu menyalahgunakan uang saya? Saya suruh bikin pagar, ngapain kamu bikin jembatan? Lalu orang ini, udah tua kan tukang kayunya karena dari zaman bapaknya kerja. Aku tahu, tapi sebelum kamu marah lebih jauh, nanti saya ganti deh kalau misalnya kamu gak suka. Tapi lihat dulu hasil karyaku. Kamu naik jembatan ini sampai ke ujung, nanti kamu balik lagi. Saudara-saudara dia bilang oke. Tapi tetap panas, dia gak mungkin merubah sifatnya. Karena dia gak minta jembatan. Waktu dia mulai naik, sebetulnya ketika si adik melihat jembatan mulai dibuat, hatinya mulai lunak. Oh, kakak saya ke luar negeri mengupah orang untuk membangun jembatan. Aku yang bikin parit ini. Sekarang kakakku ingin mendekati aku. Aduh, aku salah sama dia. Aku harus minta maaf kepada kakak. Kakaknya waktu naik jembatan, saudara. Adiknya lihat dari jauh. Oh, itu kakak. Dia yang datang ke saya. Memang kakaknya kan mau periksa jembatan, saudara. Dari sini dia datang ke sana. Dipikirnya dia ingin mengajak damai gitu. Langsung si adiknya lari. Dan dia bilang, maafkan aku kakakku. Aku salah membuat parit. Tapi hati kamu begitu mulia. Kamu membangun jembatan. Aduh, aku merasa malu. Si kakak kaget. Karena itu bukan idenya dia. Dia bilang, iya. Kita harus berdamai. Mereka berpelukan. Mulai hari ini jangan ada permusuhan di antara kita. Berdamai. Dan waktu dia kembali kepada tukang kayu yang sudah tua itu. Pinter kamu. Aku gak jadi membangun pagar. Aku tetap menggunakan karyamu membangun jembatan. Saudara, selalu lebih indah membangun jembatan daripada membuat pagar. Amin. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang yang menyebalkan kita? Pertama kita harus membuang kesombongan. Karena kesombongan kita itulah yang menghambat kita untuk bisa berdamai dengan orang lain. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Saudara, tidak gampang untuk kita tidak gampang kecewa untuk melihat kelemahan orang lain. Itu sikap hati yang kita harus jaga. Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus kan bikin makan malam. Murid-muridnya tidak mau saling membasuh kaki. Tetapi ketika kita membuang kesombongan, rasa arogan, kita seharusnya bisa membasuh kaki satu dengan yang lain. Dan itu yang diteladankan oleh Yesus. Tetapi kedua, kita melihat di sini ada tokoh Yudas. Yang dia suka mencuri harta milik daripada tim Yesus tersebut untuk dirinya sendiri. Dan iblis telah membisiki dia menjual Yesus dengan 30 keping perak untuk mengkhianati Yesus. Tapi lihat saudara. Yesus itu menjaga hati, nggak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Saya mau bilang, walaupun saudara berbuat baik, selalu ada Yudas di dekat kita. Tiap gereja itu mesti ada Yudasnya, kecuali Harvest, tidak ada Yudasnya, saudara. Tadi saya cerita, waktu ada pendeta khotbah di gereja kami, ada Yudas. Coba kami bilang, Bapak kan Yudasnya cuma satu, di gereja ini ada 3 Pak, katanya saudara. Tiap gereja itu ada Yudasnya. Yang penting kita jangan jadi Yudas. Coba ngomong kiri kanan, jangan jadi Yudas. Ngomong lagi, jadi seperti Yesus. Amin saudara, jangan jadi Yudas, jadi seperti Yesus. Bayangkan Yudas itu kan nobody, diangkat jadi murid Yesus. Diangkat jadi bendahara Yesus. Semua murid kalau saudara tahu, itu berasal dari daerah utara, Galilea. Karena Yerusalem di selatan, cuma Yudas yang dari daerah selatan, saudara. Ini cuma orang asing, nobody, Yesus jadikan sebagai bendahara. Waktu Yesus memberi mujizat 5 roti dan 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Kan panitianya Yudas juga, saudara.
Kenapa ada sisa 12 bakul? Karena biasanya kalau ada acara lalu ada sisa, kan panitia yang mendapatkan, saudara. Dan dari sini kita belajar bahwa kenapa sisanya 12 bakul? Karena murid Yesus 12. Jadi satu orang satu bakul. Jadi saudara perhatikan, porsi makan murid Yesus bukan piring, tapi bakul. Haleluya. Dan mengapa sisanya begitu banyak? Karena yang makan menurut Alkitab adalah 5.000 laki-laki. Kalau 5.000 perempuan pasti nggak ada sisa. Karena begitu melihat sisa, ibu-ibu bawa kantong kresek, bawa pulang tuh makanan ke rumah masing-masing. Saya ke Manado, orang Manado paling jago seperti itu, saudara sekalian. Nah, disinilah kita perlu belajar bahwa Yesus tetap mengasihi Yudas. Yudas didudukan pada posisi yang paling dekat dengan Yesus. Kan begini ya, Alkitab bilang pada waktu Yesus makan, maka Yohanes murid yang paling muda, yang paling dikasih bersandar di dada Yesus. Jadi posisinya dia di kanan, kena ke dadanya Yesus. Dan Yudas menerima roti yang dicelupkan ke dalam anggur, diberikan kepada Yudas. Jadi posisi Yudas ada di mana? Kiri. Dan kiri adalah tempat kehormatan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau saudara lihat gambar The Last Supper, biasanya kita konsepnya Leonardo da Vinci punya lukisan. Tapi kalau saudara pergi ke Bethlehem, lihat ada sebuah patung ukiran, itu semua lesehan, saudara. Karena mereka tidak duduk di kursi seperti itu, tapi seperti orang Jepang, lesehan di bawah. Jadi Yesus duduk di bagian tengah sini, melingkar seperti U begitu, saudara. Yesus ada di sini, sebelah kanannya adalah Yohanes, kena ke dada Yesus, sebelah kirinya adalah Yudas, tempat kehormatan, karena dia bendahara. Dan Petrus ada di sana, di depannya itu, di bagian U itu, saudara. Ujung, ini di sini. Nah, jadi Petrus bisik-bisik, tanyain yang akan mengkhianati Yesus itu siapa. Karena Petrus nggak bisa ngomong langsung, karena posisi duduknya pada waktu itu. Apa yang menunjukkan posisi Yudas ada di kiri? Karena Yesus kemudian bisik-bisik sama Yudas, apa yang kamu lakukan, lakukan dengan segera. Lalu dia pergi dan orang-orang menyangka bahwa Yesus suruh Yudas beli apa? Roti tambahan. Karena murid Yesus yaitu perbakul itu, jadi kurang rotinya. Jadi dia harus pergi dan orang tidak tahu apa yang dibisikkan oleh Yesus. Karena dia duduk di dekat. Kita seringkali dalam gambar Leonardo da Vinci kan duduk merata tuh ya. Yudas paling ujung, deket jendela. Bentar lagi jatuh keluar tuh dia. Itu enggak seperti itu, saudara. Dia duduk dekat. Dan kalau Yesus bilang, aku celupkan roti ini, aku berikan kepada seorang yang akan mengkhianati aku. Itu dia kasih ke kirinya. Kalau Yudas ada di pojok, Yudas tangkap begitu. Kan enggak, saudara. Dia dapat tempat terhormat. Padahal Yesus tahu Yudas itu akan mengkhianati. Dan Yesus berkata menasehati Yudas supaya meninggalkan hal itu. Tapi karena Yudas mengeraskan hati, dia bilang apa yang kamu lakukan, lakukan dengan segera. Saya belajar satu hal dari Yesus. Orang yang sungguh-sungguh dewasa rohani punya ciri mengasihi Bapa Sorgawi dan mengasihi orang seperti Yudas. Mengasihi Bapa lebih gampang, mengasihi Yudas sulit sekali. Saudara tahu, kita ini didewasakan bukan hanya dengar firman dan berdoa. Mestinya dengar firman, berdoa, dipimpin Roh Kudus cukup. Tapi kita itu keras kepala, makanya Tuhan menggunakan manusia sulit untuk membentuk kita. Supaya karakter kita makin seperti Yesus, seperti Yusuf. Tadi kita dengar kisah bagaimana saudara-saudaranya dipakai, diizinkan Tuhan memasukkan dalam sumur, menjual sebagai budak. Tuhan juga izinkan istri Potifar memfitnah dia, manusia sulit. Itu membuat karakter Yusuf makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau bilang tiap waktu kita ini akan ketemu dengan manusia sulit. Dan makin hari makin banyak tuh manusia sulit
di atas muka bumi ini. Saudara pernah ketemu manusia sulit? Saudara baik sama dia, dia jahat sama saudara. Saudara hatinya tulus mengasihi dia, dia bisa gosipkan kita di belakang. Sampai kita juga bingung. Dia nggak punya duit, kita kasih duit sama dia. Dia bisa fitnah kita. Pernah ketemu nggak manusia sulit? Di Sydney ada nggak manusia sulit? Di Harvest ada nggak manusia sulit? Coba kiri kanan lihat. Bukan kamu kan yang dimaksudkan pendeta? Dan saya mau bilang, manusia sulit itu biasanya punya satu kesamaan ciri. Saudara tahu apa kesamaan cirinya? Panjang umur. Dan saudara akan cukup lama bersama dia di atas muka bumi ini. Saya itu punya pengurus jemaat di Bandung, saudara. Ini udah lama ya. Aduh, baik banget orangnya, nggak pernah banyak ngomong. Dia ringan tangan membantu ketika gereja mau dibangun, anak-anak tamborin sering datang sama orang itu. Om, bisa nggak om, ini ruangan latihan dikasih kaca supaya kita bisa lihat gerakan. Oke, dia langsung beli bahan dan sebagainya. Pokoknya jadi aja saudara sekalian. Dia paling cuma minta izin sama saya, dia kerjakan semuanya. Kalau ngasih sesuatu nggak pernah ngomong-ngomong. Aduh, pokoknya sangat helpful lah orangnya. Satu kali saya ditelepon sama saudaranya. Pak itu meninggal dunia. Hah? Loh, tadi malam jam 10 kan dia baru pulang dari gereja. Katanya bantuin itu anak-anak tamborin. Iya Pak, dia pulang nonton TV di bawah. Sampai jam 2-an, kok nggak naik-naik ke loteng, biasanya tidurnya di loteng, kok nonton TV. Istrinya turun, mau bangun dia pindah, sudah dingin, meninggal. Waktu saya dengar jam 5 subuh, aduh hati saya nggak rela, Tuhan. Saya ini punya 10 pengkritik di gereja. Kok nggak mati-mati ya? Gimana kita barter Tuhan? Yang ini jangan mati, yang 10 aja deh Tuhan. 1:10 begitu. Heran juga orang yang baik diangkat Tuhan. Ini yang nyebelin, menjengkelkan, kok masih hidup. Susah mati, die hard, saudara sekalian. Tapi saudara tahu, manusia sulit itu diadakan untuk membuat kita lebih serupa seperti Yesus. Orang yang menyakiti saudara itu alat Tuhan loh, bukan alat setan. Kalau saudara balas Yudas dengan perilaku seperti Yudas, engkau Yudas. Tapi ketika Yesus dihianati oleh Yudas, dia mengampuni, dia mengasihi. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia jadi seperti Yesus karakternya. Ingat, orang boleh menabur yang jelek. Saudara harus buat pilihan. Engkau balas lagi dan engkau punya alasan untuk itu. Tapi kita seperti orang dunia. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa lebihnya kamu dari pemungut cukai dan orang-orang Farisi? Jadilah seperti Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang tidak baik. Menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Ini panggilan kita. Kita harus selalu menjaga hati. Saudara nggak bisa jaga mulutnya orang. Tapi saudara bisa jaga hatimu sendiri. Tadi saya ngomong, kita udah nyumbang tuh ya sama gereja yang kena bencana dan sebagainya. Dimaki-maki. Saya darah mendidih saudara, kurang ngajar nih, tahu gitu gua kagak sumbang tuh orang, gak tahu diri dan sebagainya. Ini ada loh. Tapi waktu itu Roh Kudus selalu bilang, kamu mau seperti Yudas atau kamu mau seperti Yesus? Saya bilang, iya minta maaf Pak. Lain kali saya bukan hanya sumbang uang, saya akan datang. Tapi minta maaf saya ada di Amerika Serikat waktu itu. Ketua tolong kirim ke Bapak. Mungkin ketua nggak nyampaikan bahwa sumbangan itu atas perintah saya dan saya dalam posisi di Amerika. Oh di Amerika ya? Oh ya, ya maaf. Tapi lain kali tetap harus datang. Iya baik saya bilang. Yang marah itu staf saya yang lain. Kurang ngajar nih orang. Saya bilang nggak apa-apa. Saya aja nggak marah kok. Ngapain kamu marah? Saudara. Terpancing, bisa marah, tapi bisa jaga hati enggak. Kita juga enggak benar-benar amat nih. Kita ini, saya pendeta ini, bisa diuji tuh sama Tuhan. Dan kalau Tuhan nguji itu bisa setiap hari loh Tuhan menguji kita saudara. Kadang-kadang dengan hal-hal yang tampaknya tidak enak. Saya
Satu kali mau makan, pergi ke mall di Bandung, naik mobil, saya nyetir, istri saya samping. Itu mall penuh banget karena weekend, saudara. Muter berapa kali nggak dapat parkir. Tiba-tiba ada satu mobil keluar. Wah, seneng nih. Jadi saya majukan mobil saya untuk memundurkannya, kan begitu. Saudara tahu nggak? Itu ada orang kurang ajar banget. Aduh, saya majukan mobil, itu di belakang saya, dia bisa zip. Semua mobil kepalanya di luar, cuma satu itu mobil yang kepalanya di dalam. Ini kalau pembunuhan dengan perencanaan, saudara sekalian. Itu saya tenang-tenang ya, maka mau makan sebagainya, lihat itu darah langsung naik ke ubun-ubun tuh saudara. Saya pencet, tet, itu kan di basement, tet, 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 tet. Marah saya mau turun, saya mau maki itu orang. Nggak boleh kan dia begitu. Istri saya di samping tiba-tiba pukul pundak saya. Dia bilang, sabar, kamu kan pendeta. Oh iya lupa. Tapi saya masih berkeras saudara sekalian. Saya masih berkeras. Itu orang kurang ajar tuh. Saya mesti kasih tahu. Nggak boleh dia ngomong, dia berlaku seperti itu. Orangnya saudara sudah masuk itu nggak berani keluar. Dia nungguin saya sampai lewat karena dia salah. Saya yakin 1000% dia salah. Dan dia tahu dia salah. Tapi dia sengaja melakukan kesalahan karena memang sudah sangat penuh. Enggak, saya mesti tegur orang itu. Sudahlah, siapa tahu dia jemaat katanya. Begitu mau marah-marah, dia buka kaca. Shalom. Saya terduduk. Saya tunduk kepala, dia bilang, Tuhan ampuni saya. Saya ternyata tidak sesabar seperti yang saya kira. Saya tidak serohani seperti yang saya pikirkan. Saya pendeta. Tapi kadang-kadang kita bisa lupa loh saudara. Saya tunduk, ampuni saya Tuhan. Lagi doa begitu, orang di belakang, tet, tet, tet. Maju, karena saya kan ngalangi jalan mereka. Oh iya, maju. Muter lagi. Tiba-tiba ada mobil lain yang lebih dekat pintu, yang keluar dan saya dapat tempat parkir lebih bagus. Tapi dari situ saya belajar. Kita tiap hari diuji loh oleh Tuhan. Tuhan gak peduli saudara, udah khotbah, udah pelayanan, udah renungan, udah mimpin pujian, udah main musik, udah apa. Diuji tiap hari. Kalau di kelas gini, kalau di tempat retreat, teori. Saudara pulang, praktek. Jangan cuma teori saudara, praktek itu. Dan orang-orang negatif itu selalu berkauk-kauk untuk menjatuhkan kita. Coba lihat gambar berikutnya. Gagak itu binatang yang kurang ajar. Dia suka nempel di atasnya Raja Wali. Dan kau. Aduh suaranya juga gak enak. Tapi lihat Raja Wali itu gak pernah tidak pernah membalas si Gagak. Apa yang Gagak lakukan? Dia terbang tinggi, dia naikkan standar. Dan ketika dia terbang tinggi, Gagak gak tahan. Dia akan segera meninggalkan Raja Wali. Jangan jadi Gagak, jadi seperti Raja Wali. Yang makin naik tinggi menjadi serupa seperti Yesus. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yang terakhir, setelah itu kita akan berdoa dan makan siang. Yang pertama tadi, bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang yang menyebalkan, membuang kesombongan. M yang kedua, menjaga hati. M yang ketiga, melakukan hal yang baik. Saudara-saudara, ketika tidak ada orang yang mau mencuci kaki satu dengan yang lain, Yesus yang melakukan hatinya dengan berbesar hati. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus yang mencuci kaki murid satu demi satu. Dan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 7, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kamu gak ngerti sekarang, tapi kamu mengerti kelak. Bahwa melayani adalah mengabdikan diri. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, tetap lakukan hal yang baik ketika orang melakukan hal yang tidak baik. Jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, dan kebaikan dalam senyum Anda. Itu nasihat dari Ibu Teresa bagi kita sekalian. Tapi gimana kalau kita sudah berbaik
hati orang tidak berubah. Ibu Teresa berkata, next slide. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuat jujurlah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan orang lain. Tetap menabur hal yang baik. Karena ada 3 konsep hidup. Konsep hidup pertama, konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan jahat, balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara jahatin dia. Setan itu namanya. Masa orang baik kita balas jahat? Yang kedua, konsep hidup manusia. Balas yang jahat dengan jahat, balas yang baik dengan baik. Kenapa kamu jahat sama dia? Dia juga jahat sama saya. Kok sama dia kamu baik? Dia juga baik sama saya. Manusia, take and give. Konsep hidup ketiga, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu konsep hidup ilahi. Saudara mau pikir yang mana? Setan, manusia, atau Tuhan? Selalu menabur hal yang baik. Saudara pernah dengar gak berapa bulan lalu lah, Korea Utara itu melepaskan balon ke Korea Selatan, di dalamnya isinya apa? Bukan sampah, lebih dari sampah, tai saudara-saudara. Dia kirim kotoran tuh sengaja pakai balon gas, terbang ke Korea Selatan. Korea Selatan marah, tapi dia balas. Kirim apa? CD isinya drakor, drama Korea, dan lagu K-pop saudara. Makanya waktu orang nonton dihukum mati sama Kim Jong-un. Ya sama pemimpin Korea itu, Kim Jong-un. Karena apa? Dibalas dengan sesuatu yang nggak pernah dipikirkan. Saya pernah pergi ke Berlin, lihat tembok Berlin yang sudah runtuh. Ya, sekarang cuma ada sisa-sisa temboknya udah bolong-bolong. Ada sebagian yang ditaruh di sana hanya untuk kenang-kenangan. Nah di depan itu ada banyak toko souvenir saudara sekalian. Yang jual itu bongkahan-bongkahan tembok Berlin. Satu batu gini $25. Mahal juga tuh, tapi ya karena untuk kenangan nih saya beli juga walaupun mahal. Sekian tahun kemudian saya pergi lagi ke sana. Toko itu masih ada, masih jual batu yang banyak. Saya juga pikir orang dari seluruh dunia datang kok nggak habis-habis batunya. Rupanya kita dikerjain juga di saudara sekalian. Nah dulu waktu Berlin masih terpisah, Jerman Barat, Jerman Timur. Itu orang-orang dari timur sering melempari sampah kepada orang-orang di barat. Dan orang-orang di barat terpancing untuk balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi seorang bilang begini, jangan. Tiap kali mereka lempar sampah, kita kasih makanan. Kita kasih selimut, kita kasih pakaian, kita kasih roti kepada mereka. Dan tuliskan dalam setiap tempat yang kita lempar itu. Kamu memberi apa yang kamu punya, kami memberi apa yang kami punya. Kamu punya sampah kan? Itu yang kamu bisa beri kepada kami. Kami punya makanan, kami punya selimut, kami punya segala hal yang baik. Runtuh tuh tembok, Jerman Barat, Jerman Timur. Sangat kuat ekonominya. Kejahatan tak akan pernah menang kecuali kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan hanya dikalahkan dengan kebaikan. Saya percaya pada akhirnya hanya 3 hal yang ada. Iman, harap, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kita boleh punya iman sebesar gunung, mujizat terjadi. Kita punya pengharapan masa depan, kedatangan Kristus. Kita punya pengetahuan yang luar biasa tentang skema akhir zaman. Bahkan kita saking pinternya menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Kira-kira kapan Tuhan akan datang, pada tanggal sekian, bulan sekian dan sebagainya. Pada seharusnya kita menjadi tim penyambut kedatangan Tuhan, bukan perencana. Tapi yang Tuhan mau, kasih, tinggal selama-lamanya. Apa sih yang orang lihat dari kita pada akhirnya? Kasih yang nyata dalam kehidupan orang lain. Ini doa saya, supaya kita bisa mengasihi orang yang menyebalkan. Mertuamu menyebalkan, kasih dia. Orang tuamu menyebalkan, adikmu, kakakmu,
saudaramu, orang di gereja menyebalkan. Proses. Alat Tuhan, bukan alat setan, bukan. Alat Tuhan. Karena ketika engkau diuji demikian, engkau membalas dengan yang baik. Gambaran Yesus muncul dalam hidup kita. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama.